berpakaian lusuh, tapi dia menggunakan topi apa sih sebenarnya kalau sawah apa? Oh, topi jerami gitu Ya, ya? dengan topi untuk petani-petani itu, dia sempat datang ke situ, sempat melihat aktivitas kita pada saat kita ngebahas sosok yang di atas itu. Nah, saya kaget, saya untuk ngajak komunikasi dia, dan dia posisinya di sini, Mas ya. Nah, iya. Jadi emang kakek ini adalah bisa kita bilang yang mungkin yang paling tua ya, yang paling tua di wilayah bangunan ini. Nah, bangunan ini juga sebelum jadi bangunan ini emang masih sawah ya, biasa kita temuin bahwa sebelum jadi bangunan emang sawah. Tapi ini kakek ini mempunyai kekuatan yang lumayan juga untuk menjaga wilayah ini Pak. Kirain sih karyawan, pasif malam situ. Ternyata ya itu kakek-kakek. Oh, berarti ini bukan sosok negatif dan pengganggu. Betul kan? banget. Oh. Ya, Cuma komunikasinya ekstrim ya, Kak. Ya. Dia menarik energi kita. iya. Jadi emang hawa kita udah kayak Pengap panas ya, ya, panas. benar-benar. Jadi emang sosok ini lebih untuk menjaga supaya di wilayah ini, di wilayah bangunan ini ataupun bangunan ini jangan sampai disalahgunakan sama manusia. Dia menyatakan juga bahwa bangunan ini untuk yang sebelumnya yang menghuni tempat ini atau yang jadi PT-PT yang dulunya ada di sini adalah valid, bukan penyebabnya Bukan dari dia. bukan Atau dia sih makhluk. katanya dia gitu. Oh, oke. Berarti sosok ini tidak ada hubungannya dengan sosok-sosok lainnya. Betul, Eh. betul. Ada suara apa tuh? Iya, kayak dentuman. Ada suara. Kita coba. Jadi emang ada dentuman Gangguan, itu. Kenapa ya. bunyi dentuman bisik? Iya, beberapa kali loh. Jadi emang sosok yang tadi kita bilang sosok yang kecil yang Ya, api, berapi itu. dia ingin tetap komunikasi sama kita. Iya, Dia iya. nggak, dia pengen untuk coba untuk dilepaskan Iya, iya, supaya saya itu balik ke tempatnya, bukan di sini. Dan dia juga udah tidak nyaman untuk posisi yang ada di sini pas. Balik lagi ya ke sosok kakek ini. Berarti sosok kakek ini pun bukan sebenarnya penjaga di gedung ini. Ya, jadi dia menjaga wilayah. Nah, semenjak bangunan ini kosong, dia menempati tempat ini pas ya. Ruangan ini. Tempat ini. Nah, di sisi lain emang ada sekilas. Sini. Di sebelah sini. Tapi pada saat saya ngebahas soal kakek, Ya. saya melihat sosok wanita. Kayak sekilas aja. Mungkin Visi juga melihat hal kayak gitu. Jadi dia hanya datang, tiba-tiba menghilang gitu ya pas ya. Pada saat saya komunikasi dengan Sosok kakek-kakek itu ya. Sosok wanita seperti apa itu? Mungkin ada yang bisa menjelaskan? Jujur sih kalau tadi Kananda udah bilang tadi emang pada saat kita menjelaskan itu kita dikasih unjuk lagi dengan sosok perempuan lainnya. Ya. Menurutku bukan di tempat ini. betul. Tapi ada tempat di mana memang itu aktivitas untuk istirahatnya manusia. Ya. Kayaknya di belakang situ tadi yang aku bilang juga sempat ngelihat laki-laki kurus. Coba kita mendekat kali coba, ya Kak ya. Oke. Kita coba explore ke sana dulu. Bukan berada di tempat ini, melainkan di luar bangunan, Frisly mengajak untuk lebih mendekati sosok wanita tersebut. Laki-laki seperti tim kita sih. Nah, Dan menurutku residu energinya dia paling negatif daripada yang lain. Tuh, kita coba lurus. Itu ada bangunan lagi kan? Iya, betul. ya sekilas emang ada sosok wanita di pojok sana Visi. Tuh, itu emang menarik perhatian kalian berdua kayaknya Kak Den. Hai. Pabrik yang dulunya memang rata-rata karyawannya merupakan laki-laki sehingga membuat banyaknya makhluk gaib berupa wanita di area ini. Sepertinya belum kita temukan. Belum ketemuin. Fasya. Ditemukan pas ya untuk sosok yang paling negatifnya ya. Tapi sejauh ini emang maksudnya untuk negatif sampai bahkan untuk makan korban jiwa sih belum ada. Belum ada ya. Itu dia. Itu Itu dia. pojok situ Visi. Di mana? Ini. Coba saya ambil, kamu yang komunikasi Visi. Dan Ananda mencoba menarik Pelan-pelan, sosok Kananda. wanita ini agar dapat kami ajak berkomunikasi. Dibawa masuk ke sini kali ya.
Coba Kananda. Ya, ayo visi aja komunikasi. Aja komunikasi. Pasha. Hati-hati ya. Banyak kawat, banyak besi dan beling. Nah, sosok wanita itu ada di samping Vas ya. Mm-mm. Samping persis Vas ya. Di belakang ini. Jadi dia dengan memegang begini, saya contohkan. Dia memegang begini. Wajahnya Vas ya. Kita minta tolong tim buat night vision. Iya. Tim minta night vision. Frisly mencoba untuk dapat berkomunikasi dengan sosok wanita tersebut. Mungkin kita nggak asing kalau ketemu dengan sosok perempuan semuanya full merah. Bahkan dari ujung-ujung rambutnya pun seperti mengeluarkan tetesan darah. Ini full semuanya merah dari mulai wajah, mata, semuanya merah. Dan sosok ini adalah sosok yang seringkali menunjukkan eksistensinya kepada para pekerja yang tinggal di sini. Karena ini dulunya mes. Ini untuk istirahat, untuk menginap. Dan sosok perempuannya tuh emang kayak gini, Fasya. Semua rambutnya itu ke depan. Dia kayak gini. Dia sekarang sedang menggerakkan bagian mulutnya, rahangnya, dan seperti decitan gigi. Jadi bunyinya kayak... Adanya sosok wanita yang berada di mes karyawan ini ternyata sering pula terlihat oleh beberapa karyawan yang memang beristirahat di sini. Jadi kalau yang sip-sip malam gitu sih Mbak, kalau sip malam pasti ada yang sering nemuin, biasanya Mbak. Ya besoknya dia sakit. Belum lama sih, seminggu kemarin kalau nggak salah. Jadi dia ngujudin diri di atas, jadi ketutup semua, Mak. Si baju dianya itu ketutup semua, merah. Sosok perempuan ini sejujurnya dia takut dengan cahaya. Itu kenapa aku minta untuk coba di night vision. Karena sebenarnya dia akan ada hubungannya sama sosok laki-laki yang sebenarnya sudah menunggu Kananda. Iya. Jadi sosok wanita ini bisa kita bilang mempunyai pasangan, Vas ya. Iya, betul. Punya pasangan. Dia dan juga betul kata Visi bahwa dia suka mengganggu yang penghuni mes yang ada di sini ya, Visi ya. Entah, sosok apa yang tiba-tiba saja mengagetkan Den Ananda dan membuatnya segera bergegas keluar dari ruangan ini ketika kami sedang berkomunikasi dengan sosok wanita. Sosoknya itu gede sekali. Iya, semuanya Jadi- juga biar lebih aman. Jadi pada saat Visi mengajak komunikasi soal wanita itu, tiba-tiba ada sosok laki-laki dengan bulu yang hitam, tapi posisinya segede Vas ya, setinggi Iya. Vas ya. Tiba-tiba dia jalan sini dan dia langsung berubah juga wujudnya pelan-pelan. menjadi sangat gede Vas ya. Bagus. Sangat besar, Setinggi itu. setinggi toren ini. Iya, melebihi Coba. bahkan. Wow. Coba kita deketin kali ya Kananda. Tapi Fasya tetap fokus. Di sini aja kali ya. Oke pemirsa, Kita sekarang Dan Ananda mencoba untuk berkomunikasi dengan sosok laki-laki tinggi besar, di mana sosok inilah yang menjadi pasangan dari wanita yang berada di mes karyawan dan sering nampak oleh para karyawan yang memang sedang beraktivitas. Kananda lagi coba untuk ngunci dulu karena emang sosok ini bisa kita bilang dari tadi kita selalu mencari siapakah sosok yang dominan, siapakah Betul. sosok yang dominan. betul. Dan sepertinya dia bukan sosok yang mau mencuri perhatian. Makanya tadi sempat aku bilang kalau aku ngelihat kayak ada tim yang berdiri dan jalan. Ternyata memang sosok ini ya Kak, berarti yang tadi Iya. kecil kayak manusia itu Iya, dia. dia. Tapi ini gede banget. Ini sangat gede sekali. Dia tadi sempat mau pindah juga pada saat saya ajak komunikasi, mencoba Oke. untuk komunikasi. Dia mau mencoba untuk balik lagi ke tempatnya. Saya bilang saya tahan, makanya saya untuk mengelilingi dia bahwasanya kamu sini dulu, saya coba untuk ajak komunikasi ke anak kamu. Saya bilang kayak gitu. Nah, dia bilang, kamu ingin mengetahui soal apa sih katanya? Kata dia gitu pasti. Mungkin boleh ditanyakan Anda, apakah tutupnya tempat ini atau terbengkalainya tempat ini itu ada faktor dari sosok di tempat ini? Untuk
tutupnya tempat ini tidak ada hubungannya sama dia, tapi dia suka mengganggu bahkan lebih aktif di saat malam Jumat Kliwon. Di saat waktu-waktu yang dimana di malam Jumat Kliwon itu dia akan aktif untuk mengganggu bahkan bisa sampai mewujudkan Ya, wujud yang besar Wujud itu. yang Menampakkan dirinya Iya. berarti.